Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Anda itu replika atau duplikatnya Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dilakukan dengan nama Yohanes. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan mereaksi kembali. Ini masih terkait mengenai kelucuan-kelucuan salah satu capres 2024. Nggak tahu nanti jadi apa enggak, ya doakan saja semoga jadi ya, biar lebih seru ya nanti pilpresnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, beberapa waktu yang lalu itu sempat kita dihebohkan di dunia maya, khususnya di dunia TikToks ya. Ini tentang kelucuan-kelucuan Pak Anies Baswedan yang diparodikan banyak netizen ya. Nah, ini dulu ini pernah ya, adalah salah seorang yang mengatakan, yang berpidato, mungkin itu di acara pengajian atau apa, nggak tahu saya. Jadi penampilannya itu, beliau itu menggunakan kayak jas merah, berdasi, kemudian ya di dalamnya itu pakai gamis jubah ya. Kemudian songkoknya itu merah putih. Nah, ini kalau yang kita di Indonesia sebagai orang Jawa yang mayoritas, ini kayak aneh gitu ya penampilannya. Tapi ya kita harus tetap menghormati saja ya. Nah, beliau ini ada kelucuan yang disampaikannya itu bikin geli ya, bikin orang ketawa, bikin orang gregeten mungkin ya. Karena beliau menyampaikan kurang lebihnya itu intinya itu adalah Bapak Anies Rashid Baswedan itu adalah tokoh yang harus didukung di 2024 menjadi calon presiden dan diibaratkan sebagai Imam Mahdi. Nah, Indonesia kalau nggak dukung itu Dajjal. Wah, ini pernyataan yang sungguh sangat mengerikan dan menggelitik juga ya. Dan juga ada beberapa komentar-komentar netizen. Itu juga ada juga Gus Nur ini dulu pernah mengibaratkan Pak Anies itu diibaratkan sebagai Imam Mahdi. Waduh, ini kalau sudah seperti itu ini ya mungkin ada unsur-unsur bahayanya juga. Bahkan ada pendukung-pendukungnya Pak Anies ini berkomentar, bahkan banyak yang men-stick ya video-videonya di TikTok itu. Katanya ini Anies ini adalah utusan Allah. Ada yang bilang Anies ini adalah adik kandung Nabi. Waduh, ini kok lucu-lucu malahan ya. Nggak tahu apakah mereka ini sadar atau tidak ngetiknya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Kupu-kupu sayap atas merah, bawah putih. Kalau merah putih, benderanya Imam Mahdi. Apa? Merah putih yang dikibarkan ukuran 38 itu, yang brosnya merah putih, itu yang dibawa oleh Imam Mahdi dari surga. Yang sekarang lagi dikeroyok oleh bendera Dajjal. Semakin banyak bendera Dajjal yang akan mengeroyok bendera merah putih. Makanya kita pakai bendera seragam merah putih. Merah putih. Alhamdulillahilladzi faddalana. Ini. Nanti kita ke Cendana seragam. Kalau ibu-ibu putih, kepalanya putih, apa-apa kopiah merah putih. Nanti di Cendana. Agustus jadiin. Agustus. Dekat Aras dulu, baru Cendana, terus ke Majalengka. Penting. Karena Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi.
Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan. Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Boro-boro batur. Anjeunna malah terangan. Cadu malah terangan. La ta'lamun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Tidak ada yang tahu. Nah, ini bahasa Arab di Quran. Surat Yusuf ayat 96. Sok totok HP. Totok. Surat Yusuf ayat 96. Yang menyampaikan itu Nabi Yakub. Seperti Alhamdulillah yang menyampaikannya siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini untuk apa? Hanya untuk apa? Karena ini yang dikisah itu apa? Anies Baswedan tidak akan tahu dirinya. Terserah. Kalau tidak mau jangan jadi Anies. Kalau Anies Baswedan tidak mau diangkat jadi presiden 2024, jangan jadi Anies. Jadi melawan inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Ayat. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Pak Anies, saya tertawa melihat cara Anda, sekaligus jijik. Bapak menerima nama baptis Yohanes. Entah gereja mana yang memberikan itu, saya tidak penting, saya tidak peduli itu. Tapi Pak Anies tahu nggak sih, arti baptis itu apa? Baptis adalah penyematan nama kita sebagai anak Tuhan Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Masuk surga lah, karena bersama pemimpin yang saleh, paham. Waduh, jadi pendukung Anies kayak wanita ini tahulah kalau Anies itu bisa masuk surga. Jadi Anies punya orang dalam ya di surga. Wah, serebel. Dan ada lagi tuh, bikin sumur peresap anggaran, sumur resapan, peresap anggaran di surga. Ya, satu lagi tuh yang bikin bambu mesum, ya, yang ngabisin anggaran 550 juta. Yang 9 bulan dibongkar, kemana tuh uangnya? Hai, kalah sama 90 juta yang di Bali itu, yang sangat bagus batungnya. Wahai, salam waras. Anda itu replika atau duplikatnya Imam Mahdi lah kurang lebihnya. Rakyat sudah kadung menaruh harapan ke Anda, jangan sampai rakyat ketipu lagi. Kasihan gitu ya Pak Anies ya. Kasihan. Di mana sampai datang rakyat mengeluh-ngeluhkan sampean. Di mana Pak Anies menginjakkan kakinya, rakyat wah selfie, rakyat bangga dengan sampean. Fred, kalau Presiden Dumai, ya dunia maya maksudnya, kan nggak rame bro. Tanpa dia nggak rame. Kita nggak ada tutorial bagaimana merebus katak, bagaimana mengangkat beban 35.000 ton,
sama dengan mengangkat mobil 24.000 mobil. Kalau untuk presiden ke-8 belum, masih jauh. Mending ngurusin rumput yang berstandar pipa yang di negara Boyolali, bro, masuk akal. Yang katanya rumputnya di bawah kaki Gunung Merapi atau lereng Gunung Merapi. Masuk akal itu, bro. Dan itu baru pas. Assalamualaikum, Mas Jambul. Wong Banyumas yang paling ganteng dari kabupaten. Izin setik ya. Apa cita? Apa cita? Bedi wajib Pak Anies Jos, adik kandung Nabi. Gue sing ngomong gue, aduh, wongnya bener apa ora kuwi? 100% yang ora percaya Pak Anies adik kandungnya Nabi. Oke lah, ya, bangga dengan sosok yang didukung, itu bagus. Tapi jangan mengada-ngada. Gue pada baik menyesatkan, mencerminkan yang tidak baik. Sing biasa baik lah, selolah. Jangan mengada-ngada. Pak Anies adik kandung Nabi ke aja, kurang bener. Astagfirullah. Menyesatkan gue, bro. Paham orang? Pak Anies utusan Allah. Setahu saya utusan Allah 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Anies nomor berapa ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Anies nomor berapa ya? Anies utusan Allah. Assalamualaikum, izin setik. Mas Jambul, wong sing paling ganteng dari Kabupaten Banyumas ya. Ora tak baca lah ya. Nyontek takon karo kowe. Nak milih Pak Anies berarti ketemu 72 bidadari nang surga. Rika wis tau ketemu urung, wis tau mati urung. Sejajal nyontek takon dijawab kok ya. Ora ana kaitane milih Pak Anies mlebu surga gue ora ana. Ya, surga apa neraka kaitane kowe karo akhlake dhewek nang dunya, sedekahe, ibadahe, kepriwen iki lho. Rika lucu lah dadi wong lah. Mulane kowe mangan muntul karo ondol-ondol ben cerdas. Indonesia maju seperti negara Yaman. Kenapa wong Yaman arep nyalon nang Indonesia? Lucu mbok. Aduh. Pak Anies utusan Allah ini gimana maksudnya ini ya? Saya yang gagal paham atau ibu ini yang keliru atau memang yang kurang ilmunya ya? Utusan Allah itu berarti kalau bahasa Arabnya kan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu setahu saya cuma 25 terakhir dan ditutup itu kan Nabi Muhammad SAW loh ya. Atau mohon koreksi ya guys ya, mohon koreksi ya, ini memang saya yang gagal paham atau gimana ini, mohon pendapatnya ini para tiktoker di luar sana, mungkin monggo dikritisi, ini memang saya yang keliru atau kalau memang ada yang salah dibetulkan bareng-bareng yuk, monggo gimana pendapat Anda sekalian. Oke, yuk dikritisi bareng-bareng. Pak Anies utusan Allah, hidup Pak Anies. Ini orang terlalu pintar, apa terlalu beriman, apa terlalu apa gitu ya. Kok bisa gitu ya, Pak Anies utusan Allah. Mbak,
kalau boleh tahu, emang Mbak kata siapa gitu, terus atau apakah ada keterangan gitu bahwa Pak Anies adalah utusan Allah gitu? Kalau ciptaan iya, karena kita semua itu adalah ciptaan. Kalau utusan itu berarti sama halnya Pak Anies itu seperti nabi gitu, seperti rasul gitu. Berarti Anda menyamakan atau mensejajarkan Pak Anies dengan para nabi dan baginda Nabi Muhammad SAW, berarti kesimpulannya kan gitu. Kok ini mau jadi kepala negara apa kepala agama sih? Bingung saya mah. Coba Pak, ada nggak keterangan dalam Al-Quran atau hadis atau firman atau apalah gitu menjelaskan bahwa akan ada yang namanya utusan dari Allah, yaitu atas nama Pak Anies Rashid Baswedan? Ada nggak Pak ya? Saya jujur loh Pak, biar saya tampang bergajulan, tapang bajingan, gini-gini juga pernah loh Pak, tinggal di pesantren gitu selama 11 tahun lebih lah. Kok saya baru tahu gitu Pak Anies itu adalah utusan Allah. Kalau ciptaan iya Pak, kalau ciptaan emang kita semua itu, jangankan manusia ya, hewan, tumbuh-tumbuhan itu adalah ciptaan Allah. Semua yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Allah. Kalau utusan setahu saya cuman para nabi dan rasul itu utusan. Aduh bingung sama Mbak. Hidup Pak Anies, dah emang hidup. Emang siapa sih yang bilang Pak Anies gak hidup? Setahu saya emang Pak Anies hidup. Saya sering lihat di TikTok sama di TV. Masih hidup kok Pak Anies. Gak usah ngarang Pak, pusing saya Pak. Aduh. Pak Anies utusan Allah. Hidup Pak Anies. Ini yang dibilang para pendukungnya cerdas. Dari mana cerdasnya? Setahu saya utusan Allah atau Tuhan itu para nabi. Ya. Dan kalau dia orang membuat komentar seperti ini, kira-kira menistakan agama tidak? Aduh. Gara-gara pilpres sudah pada keblinger orang-orang ini ya. Yang jelas dia diutusan Nasdem, PKS, Demokrat untuk nyapres sudah. Dan bawa-bawa Tuhan nih. Dan seperti ini yang diinginkan oleh dia toh, membawa sentimen-sentimen agama untuk memecah belah. Aduh. Susah ngomongnya. Oke, itu dia tadi ya, reaksi-reaksi dari para netizen terkait mengenai itu sebenarnya ya para pendukungnya Pak Anies sendiri ya, yang bikin kelucuan-kelucuan juga ya. Ada yang menyebut Pak Anies utusan Allah, ya kan seharusnya para nabi dan rasul itu ya utusannya.
Ada juga yang sangat menggelitik, lucu sekali. Ada salah seorang yang mungkin kalangan mereka itu diakui ulama, nggak tahu ada yang kenal atau tidak ya. Kalau saya belum kenal ya. Itu mengibaratkan Pak Anies sebagai Imam Mahdi, sama juga kayak Suki Nur ya. Suki Nur yang saat ini ada di penjara. Jadi juga mengibaratkan Pak Anies itu layaknya Imam Mahdi. Wah, ada yang juga bilang di komentar itu, mungkin ya golongan mereka, ingin masuk surga dan dapat 72 bidadari, maka dukunglah Anies. Emang sudah pernah merasakan mati? Ah, ini lucu-lucu. Oke, demikian reaksi-reaksi di video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.